Hai semua, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas mengenai modal. Dalam bahasa Inggris, modal merupakan kata yang berfungsi untuk membantu atau melengkapi kata kerja atau verb sehingga arti yang sesungguhnya dapat dimengerti. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai modal, ada baiknya kita mengetahui rumus kalimat yang menggunakan modal. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah subjek ditambah modal ditambah kata kerja bentuk pertama. Modal ada beberapa jenis dan memiliki fungsi yang berbeda. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk jenis modal yang pertama yaitu can, yang berarti bisa atau dapat. Fungsinya adalah yang pertama, untuk menunjukkan atau menyatakan kemampuan. Contoh kalimatnya, I can sing that song. Saya bisa menyanyikan lagu itu. Contoh kalimat kedua, she can cook rendang very well. Dia sangat mahir memasak rendang. Untuk fungsi yang kedua yaitu menyatakan kemungkinan. Contoh kalimatnya, I can go with you if I have done my work. Saya bisa pergi denganmu jika pekerjaan saya telah selesai. Contoh kalimat kedua, we can play outside if the rain has stopped. Kita bisa bermain di luar jika hujan telah berhenti. Untuk fungsi yang ketiga yaitu menyatakan izin. Contoh kalimatnya, you can come to my office after lunch. Kamu bisa datang ke kantorku setelah makan siang. Contoh kalimat kedua, you can borrow my car tomorrow. Kamu bisa meminjam mobil saya besok. Untuk fungsi yang keempat, yaitu menyatakan permohonan. Contoh kalimatnya, can I borrow your novel? Bolehkah saya meminjam novelmu? Untuk contoh yang kedua, can I sit next to you? Bolehkah saya duduk di sebelahmu? Sedikit catatan untuk penulisan can dalam kalimat negatif, can ditambah not itu tidak boleh ditulis terpisah, jadi harus disambung. Boleh disingkat, tapi tidak boleh dipisah. Contoh kalimatnya, we cannot play outside because it's raining now. Kita tidak bisa bermain di luar karena sekarang sedang turun hujan. Untuk modal yang kedua adalah could, yang berarti dapat atau bisa. Fungsinya hampir sama dengan can, hanya saja could lebih merujuk ke masa lalu dan biasanya dipakai untuk pernyataan yang lebih sopan. Contoh kalimatnya, I could hear the sound of thunder last night. Saya bisa mendengar suara petir tadi malam. Contoh kalimat kedua, could you tell her where the nearest hospital is? Bisakah kau memberitahunya di mana letak rumah sakit yang terdekat? Nah, itu adalah dua contoh pertama dari modal. Selanjutnya, kita bahas di sesi berikut. Berikutnya, untuk modal yang ketiga yaitu will, yang berarti akan. Yaitu fungsinya untuk menunjukkan rencana atau kemauan. Contoh kalimatnya, I will send you a letter. Saya akan mengirim surat. Contoh kalimat kedua, I will stop buying expensive stuff. Saya akan berhenti membeli barang-barang mahal. Nah, untuk modal yang keempat yaitu would. Fungsinya hampir sama dengan will, tetapi lebih sopan. Contoh kalimatnya, I would love to come to the party with you. Saya akan senang pergi ke pesta bersamamu. Dan untuk fungsi yang berikutnya adalah sebuah pengandaian. Contoh kalimatnya, if I had much money, I would buy a sport car. Jika saya memiliki uang banyak, saya akan membeli sebuah mobil sport. Untuk modal yang kelima yaitu shall, yang berarti akan. Fungsinya yang pertama adalah menyatakan rencana.
Dalam menyatakan rencana, shall hanya digunakan untuk subjek I dan we. Contoh kalimatnya seperti ini. I shall return the book tomorrow. Saya akan mengembalikan buku ini besok. Untuk contoh yang kedua, we shall not come to the party tonight. Kita tidak akan datang ke pesta nanti malam. Untuk fungsi yang kedua adalah memberikan atau menyatakan saran. Contoh kalimatnya seperti ini. Shall I open the door? Someone is knocking the door. Bagaimana jika saya membuka pintu? Seseorang sedang mengetuk pintu. Untuk contoh kalimat kedua, you shall tell her about your disease. Kamu seharusnya memberitahunya tentang penyakitmu. Yang keenam adalah should, yang berarti seharusnya atau sebaiknya. Digunakan untuk memberikan saran. Should tidak memaksa orang untuk mengikuti saran tersebut. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. You should take a nap. Kamu sebaiknya tidur. Contoh kalimat kedua. Should I borrow you some money? Haruskah saya meminjamimu uang? Untuk modal yang ketujuh yaitu may, yang berarti boleh atau mungkin. Fungsinya yang pertama yaitu menyatakan kemungkinan. Contoh kalimatnya sebagai berikut. She may not come tonight. Dia mungkin tidak datang malam ini. Contoh kalimat kedua. I may go to the doctor with my mom. Saya mungkin pergi ke dokter bersama ibu saya. Untuk fungsi yang kedua yaitu menyatakan izin melakukan sesuatu di masa sekarang. Contoh kalimatnya. May I go now? Bolehkah saya pergi sekarang? Contoh kalimat kedua. May I sit next to you? Bolehkah saya duduk di sebelahmu? Untuk modal yang ke-8 yaitu might. Artinya mungkin. Fungsinya untuk menyatakan kemungkinan. Tetapi kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan may. Contoh kalimatnya seperti ini. She might be in her room. Dia mungkin ada di kamarnya. Contoh kalimat kedua. Dad might give me permission to go with you tonight. Ayah mungkin akan memberiku izin untuk pergi denganmu malam ini. Untuk modal yang ke-9 yaitu must, yang artinya pasti atau harus. Fungsinya yang pertama yaitu menyatakan sebuah kewajiban atau keharusan. Contoh kalimatnya, I must go to buy some groceries. Saya harus pergi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Fungsi yang kedua yaitu menyatakan kemungkinan, tetapi lebih kuat daripada may. Contoh kalimatnya, you must be very exhausted after driving for 8 hours straight. Kamu pasti sangat lelah setelah menyetir 8 jam tanpa henti. Untuk fungsi yang ketiga yaitu saran atau rekomendasi. Contoh kalimatnya, you must try Genki Sushi in Shibuya. Kamu harus mencoba Genki Sushi di Shibuya. Untuk modal yang ke-10 yaitu must not atau may not, yang artinya tidak boleh atau dilarang. Untuk kalimat must not, pelarangan ini lebih kuat daripada may not. Contoh kalimatnya seperti ini. You must not take the stuff that is not yours. Kamu tidak boleh mengambil barang yang bukan milikmu. Contoh kalimat kedua, you must not come late if you want to join the class. Kamu tidak boleh datang terlambat jika ingin hadir di kelas. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai modal yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Semoga pembahasan kita tadi dapat membantu menambah wawasan kita dalam mempelajari bahasa Inggris. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.